yang sudah hadir di pertemuan kita yang ke-23 di Temu Sejarah ini ya teman-teman ya. Dan diskusi malam hari ini pasti akan sangat menarik karena sudah ada di tengah-tengah kita Pak Sri Margana sebagai pembicara sekaligus penulis dari buku yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Apa kabar Pak Margana? Baik, Mbak Susi. Baik ya, baik ya. Ya. Semoga juga kita semua hari ini ada dalam kesehatan dan kebaikan ya Pak. Jadi teman-teman pada tanggal 25 Juli 2024 malam hari ini kita akan mendiskusikan mengenai buku yang berjudul Tirta Marta Satu Abad Melayani Rakyat ya. Jadi buku ini ternyata berisi mengenai rekam jejak ya, lebih kepada rekam jejak dan juga sejarah gitu bagaimana perjalanan PDAM Tirta Marta Yogyakarta, dan memang buku ini ternyata baru saja diluncurkan di bulan Mei lalu ya, tanggal 15 Mei 2024, jadi masih hangat-hangatnya, dan ini bukunya berisi mengenai bagaimana tantangan yang dihadapi pada masa tersebut, karena buku ini itu diceritakan atau membahas dari tahun 1920-an ya. 1920-an, jadi dari situ kita bisa punya gambaran bagaimana buku ini sangat mengupas dan memberikan konteks yang luas sekali ya. Buku ini juga lanjutan dari buku yang berjudul Air Minum untuk Republik. Nah, uniknya di sini teman-teman, buku Air Minum untuk Republik ini tuh buku yang menjelaskan fokus kepada PDAM Tirta Martanya. Nah, sedangkan Tirta Marta Satu Abad Melayani Rakyat ini memberikan konteks yang cukup luas untuk kita gitu. Karena di dalamnya juga terdapat sejarah mengenai Yogyakarta sejak awal abad ke-20 gitu. Jadi bisa kita gambarkan juga buku ini tuh membahas pula mengenai gejala politik dan juga agresi militer Belanda pada saat itu. Jadi kita sangat dibuat penasaran nih dengan isi dari buku ini teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir juga nanti bisa menyimak dan juga memberikan respons berupa pertanyaan maupun tanggapan, karena nanti setelah sesi pemaparan dari Pak Margana selama 30-40 menit ke depan, kita akan membuka sesi diskusinya. Oke, nah sebelum sana, saya mau memperkenalkan sosok dari Bapak Sri Margana ini, teman-teman. Beliau adalah seorang dosen ilmu sejarah di FIB UGM. Gitu. Nah, tetapi sebelumnya Pak Margana mohon maaf sekali, bila mana pemaparan saya mengenai CV Bapak ini ada ketidaktepatan karena saya menemukan data ini tuh dari internet sore tadi, Pak. Jadi kalau misalnya ada ketidaktepatan nanti mohon untuk diluruskan sama Bapaknya. Begitu. Kemudian selain itu juga beliau mengajar di program Pasca Sarjana Sekolah Pasca Sarjana UGM. Kemudian di program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Beliau mengajar di program S3, kemudian juga mengajar di program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya teman-teman. Dan Pak Sri Margana ini juga lahir di Klaten teman-teman, Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober 1969, seorang mahasiswa prodi sejarah jurusan sejarah Fakultas Sastra pada tahun 1998, dan pada tahun 2001 beliau menyelesaikan program Pasca Sarjana di UGM. Kemudian melanjutkan program Magister lanjutan di University of Leiden, Belanda, ya luar biasa sekali. Pada tahun 2003 kemudian mendapatkan gelar MPhil melanjutkan program S3 atau doktornya di Universitas Leiden, Belanda. Beliau juga pada tahun 2019 ini diangkat menjadi profesor pada program studi Early Modern History of Indonesia di Faculty of Humanities University of Leiden, Belanda. Kemudian pernah juga menjadi fellow researcher di NIOD Amsterdam, kemudian di University of Hamburg, Jerman, dan KITLV Leiden. Seperti itu, luar biasa sekali pembicara sekaligus penulis dari buku yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Bagaimana Pak Margana udah siap untuk membahas
Oke, siap. Oke, mungkin dimulai dari ini ya Pak, latar belakang dari penulisan dan peluncuran buku ini, kemudian juga bagaimana proses kepenulisannya. Apakah ada aktivitas-aktivitas kreatif mungkin Pak, atau research tertentu yang Hmm. cukup khusus dalam pembuatan buku ini? Kepada Pak Margana, waktu dan tempatnya dipersilakan Pak, monggo. Baik, terima kasih Mbak Suci Atmarani. Ya, Selamat malam teman-teman dari Temu Sejarah. Saya senang sekali diundang di kegiatan diskusi buku malam ini. Rupanya ini kegiatan yang ke-23, berarti sudah ada 22 diskusi buku sebelumnya. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan buku baru saya yang masih hangat ya. Baru diluncurkan pada bulan Mei yang lalu. Eh, Ya, seperti sudah dikenalkan oleh Mbak Suci tadi, buku ini sebetulnya lanjutan dari buku kecil yang pernah ditulis oleh kawan saya Iqbal Aji Daryono, yang waktu itu saya sebagai tim researchernya, beliau yang menulisnya. Kemudian tahun tahun ini saya diminta untuk melanjutkan buku itu istilahnya. Sebetulnya tidak melanjutkan saja, tapi seperti menulis ulang buku itu. Dan memang yang meminta kami itu adalah eh, Perumda PDAM Yogyakarta. Jadi yang membiayai penulisan riset buku ini adalah PDAM Yogyakarta. Cuman berbeda dengan buku sebelumnya yang lebih membahas profil PDAM. Kalau buku ini tidak ya. Buku ini sebetulnya sejarah Yogyakarta secara umum di mana PDAM menjadi bagian dari diskusi itu. Dan fokusnya sebetulnya itu lebih environmental history, jadi semacam sejarah lingkungan. Mungkin Mbak Tiwi bisa sharing bukunya supaya teman-teman tidak membayangkan kayak apa buku yang ingin yang sedang kita bahas ini. Tadi saya sudah apa share, mungkin bisa di-share eh, bukunya. Nah, jadi buku ini banyak sekali mengkaji persoalan-persoalan lingkungan dari awal abad ke-20 hingga nanti pada masa-masa tahun 70-an 80-an. Mengapa? Karena masalah air ini masalah lingkungan juga. Masalah air bersih itu masalah yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, tetapi juga ekonomi dan politik ya. Sehingga di dalam buku ini eh, cukup komprehensif kita lihat bagaimana sebetulnya persoalan air bersih di Yogyakarta, di kota Yogyakarta, itu mengalami pasang surut dan tantangan-tantangan yang terjadi. Dan saya mulai dengan menggunakan mencari sumber-sumber kolonial ya, baik itu dari koran-koran sejaman, majalah sejaman, juga arsip-arsip kolonial ya. Karena sampai sekarang ini barangkali di Jogja perusahaan ini merupakan perusahaan paling tua yang ada di Jogja, yang masih ada, masih berjalan sampai sekarang, masih aktif sampai sekarang. Nah, oleh karena itu eksistensi dia itu begitu panjang. Kalau dihitung nanti tahun depan itu sudah berumur seabad gitu. Kalau dilihat dari sejak didirikannya perusahaan itu. Nah, jadi bermula dari krisis air yang terjadi di tahun 1913. Jadi pada tahun 1913 itu di kota Yogyakarta itu mengalami kekeringan yang panjang. Akibat kemarau panjang mengalami kekeringan yang serius, sehingga sumur-sumur di kota Jogja itu mengalami kekeringan. Nah, yang wilayah yang paling parah dari bencana kekeringan itu adalah wilayah Jetis. Jetis itu sekarang dari itu loh, dari Tugu, Tugu Jogja itu ke utara, terus sampai ke Ring Road itu namanya daerah Jetis. Kalau ke timur itu sampai sebetulnya sampai di wilayah UGM itu sampai kemudian ke barat itu sampai Jalan Magelang itu sebetulnya itu wilayah Jetis itu. Dan kebetulan wilayah Jetis itu dulu adalah wilayah pemukiman Eropa dan juga ada gedung-gedung
eh, gedung-gedung publik seperti sekolah gitu ya, yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Artinya apa? Artinya kekeringan itu menyentuh langsung persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat orang Eropa di Yogyakarta. Sehingga hal ini membuat orang-orang Eropa merasa perlu untuk segera menyediakan agar Yogyakarta itu bisa mengantisipasi jika terjadi kekeringan itu. Jadi kemudian media-media mulai menyorot hal itu, kemudian muncullah ide untuk membuat semacam eh, sumber air minum air bersih itu, yang disinyalir eh, bukan membuat sumur seperti yang sudah dilakukan, tetapi dengan membawa sumur apa air asli dari pegunungan gitu. Karena dianggap sumur yang dari mata air di pegunungan itu kualitasnya lebih bagus dan bisa memiliki eh, volume yang sangat besar untuk bisa memenuhi kebutuhan seluruh warga kota di Yogyakarta itu. Nah, sehingga mulai ide muncul dan pada ini idenya tahun 1913. Tetapi sampai tahun 1915 ide-ide itu belum bisa terwujud. Sehingga padahal setiap tahun, setiap ada kekeringan, ancaman itu selalu mengancam. Jadi terpaksa mereka kalau airnya kering harus membeli air bersih gitu ya. Sehingga desakan-desakan mulai muncul, sehingga mulai diadakan penelitian-penelitian. Seorang ahli apa namanya air, insinyur air dari Bogor, Insinyur Roberts itu didatangkan ke Yogyakarta untuk melakukan penelitian eh, sumber air dari mana yang bisa kita pakai. Nah, akhirnya ditemukan bahwa di kaki Gunung Merapi di daerah Kali Kuning itu ada sumber mata air yang oleh masyarakat setempat itu disebut umbul penganten. Umbul itu mata air, penganten itu ya pengantin. Mengapa disebut umbul pengantin? Karena di situ ada dua mata air yang berdampingan, yang nggak jauh letaknya. Satu dianggap itu laki, satu dianggap perempuan. Sehingga namanya yang satu itu umbul lanang, lanang artinya laki-laki. Yang satu umbul wadon, artinya perempuan. Nah, itu dua umbul itu yang kemudian disebut sepasang ya, sehingga disebut umbul pengantin. Nah, di situ kemudian dilakukan penelitian, mendatangkan ahli-ahli dari apa eh, Jakarta, Batavia dan Bogor. Dan setelah diteliti ternyata debit airnya itu cukup baik dan cukup banyak, cukup eh, konon katanya itu bisa untuk memenuhi 16 kota sebesar Yogyakarta. Waktu itu ya, jangan bayangkan sekarang waktu itu di mana masih kondisi lingkungan masih sangat bagus ya. Nah, jaraknya kalau sampai kota itu kurang lebih 27 kilometer. Sehingga untuk bisa mengalirkan air dari Kali Kuning sampai ke Jogja itu dibutuhkan apa namanya eh, pipa-pipa yang sangat panjang dan mahal. Karena pipanya harus pipa-pipa besi yang bagus, kualitasnya bagus, yang harus didatangkan dari Inggris, dari Eropa. Ya, seperti itu. Lalu mulailah diadakan rapat-rapat, presentasi-presentasi yang dilakukan oleh Insinyur Robert di berbagai pertemuan gedung supaya isu ini segera bisa ditangani oleh pemerintah. Seperti diketahui eh, di Yogyakarta itu bisa dikatakan sebagai eh, wilayah otonom atau self-bestur gitu dalam istilah bahasa Belanda. Sehingga kalau sebetulnya urusan-urusan pembangunan infrastruktur itu tanggung jawabnya Sultan. Karena memang sebagai penguasa daerah, penguasa Yogyakarta, Sultanlah yang bertanggung jawab untuk jika ada jembatan rusak atau jalan rusak, kebutuhan air minum bersih, itu semua harusnya tanggung jawab Sultan gitu ya.
Nah, sehingga proposal pembuatan itu juga diajukan ke Kesultanan. Nah, lalu setelah disampaikan ke Kesultanan, ternyata ada tantangannya. Tantangannya apa? Tantangannya diperkirakan untuk bisa membangun pipa air itu dibutuhkan lebih dari 2.500 gulden. Itu biaya yang sangat mahal sekali. Sedangkan pada saat yang sama, pada saat itu, Sultan itu sudah banyak membangun infrastruktur, baik jembatan, bangunan, rumah, gedung-gedung, dan sebagainya itu yang milik keraton itu sudah menjadi tanggungan Sultan waktu itu. Sehingga untuk bisa mendapatkan dana sekian itu sangat sulit. Gitu. Nah, lalu proposal ini diusulkan agar meminjam. Dia anjurkan agar Sultan mau meminjam uang ke bank gitu ya. Untuk bisa itu dan nanti kurangnya itu akan disubsidi oleh pemerintah kolonial pada masa itu. Nah, tapi setelah proposal ini diajukan ke Batavia, ke BOW, yaitu apa namanya, semacam PU-nya sekarang, pekerjaan umum sekarang, eh, ternyata direkturnya BOW itu malah menolak. Menolak apa? Alasannya, ya jangan memaksakan kalau memang Sultan nggak punya dana. Terus yang kedua, kalau mencari air bersih sebenarnya bisa saja membuat sumur dari air tanah, tidak harus mengambil dari eh, Merapi yang jauh jaraknya 27 km dan memerlukan biaya yang banyak. Nah, tetapi untuk meyakinkan apa, pemerintah di Batavia itu, diadakan penelitian tentang kualitas air tanah di Jogja. Maka diundanglah dokter mikrobiologi dari Batavia yang diminta untuk melakukan penelitian kualitas air di Jogja. Nah, selama ini kebutuhan air bersih Jogja itu didapatkan dari air sumur yang ada di pemukiman eh, Pengok. Pengok itu di daerah apa? Ada pemukiman Eropa yang diperuntukkan untuk para pegawai di kereta api ya, kereta api, Spoorwegenmaatschappij itu ya, di sana. Dan di sana diadakan penelitian kualitas air. Ternyata pada tahun 1915 itu ditemukan air-air tanah di Jogja sudah terinfeksi bakteri ya yang sangat membahayakan jika dikonsumsi tidak dimasak seperti itu. Nah, itu semakin meyakinkan bahwa mereka tidak ingin mengkonsumsi air tanah, tidak ingin memenuhi kebutuhan air bersih melalui sumur-sumur pompa lagi. Apalagi setelah diteliti ternyata pompa-pompa pipa-pipa yang menghubungkan pompa air itu eh, mengalami kebocoran sehingga disitulah kemasukan bakteri itu. Kenapa begitu? Karena ternyata tahun awal abad 20 itu penduduk di Yogyakarta itu sudah sangat padat. Banyak sekali pemukiman-pemukiman. Mungkin bisa digeser, Mbak, bukunya bisa digeser ke bab pertama itu. Di situ di bab pertama itu saya menggambarkan tentang setting ya, kondisi Yogyakarta di masa kolonial pada masa itu seperti apa. Di sana Yogyakarta itu mulai banyak pemukiman Eropa yang disebabkan karena meluasnya perkebunan kolonial di Yogyakarta. Perkebunannya memang di wilayah pedesaan ya, tetapi eh, para pegawai, para administrator perkebunan itu umumnya memilih tinggal di kota. Kemudian juga mulai banyak didirikan sekolah-sekolah kolonial, murid-murid dari berbagai wilayah datang ke situ. Juga mulai muncul semakin meluas perkampungan Cina. Pada tahun 1907 itu Presiden Amen, Presiden Yogyakarta itu sudah memperluas distrik pecinan itu dari awalnya hanya 5 distrik menjadi 9 distrik.
Kemudian juga diadakan perluasan pemukiman Eropa dari hanya dari 4 menjadi 6 juga. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemukiman di Yogyakarta itu semakin banyak gitu. Seperti kalau pemukiman Eropa itu seperti di Bajiro ya, di kompleks Bajiro itu ada pemukiman Eropa di Bintaran, kemudian di apa dekat Lempuyangan, stasiun Lempuyangan, kemudian Pengok itu ya, kemudian ada di daerah New Wake itu sekarang Kota Baru ya, Kota Baru. Kemudian di apa di Jetis juga itu wilayah pemukiman Eropa. Ya semakin diperluas saja karena semakin banyak orang ingin tinggal di situ. Dan ini yang menyebabkan pemukimannya semakin padat. Dan ternyata berdasarkan instruksi Presiden Jogja Amen pada masa itu, ternyata dari penduduk pribumi maupun penduduk timur asing itu belum memiliki tradisi sanitasi lingkungan yang baik. Kenapa? Jadi mereka kemudian membuat peraturan mewajibkan agar setiap rumah itu membuat jumbleng itu, jumbleng itu ya sanitasi yang dipakai untuk menampung orang buang air kecil, air besar atau kemudian juga diadakan asinering itu ya, pembuatan selokan-selokan yang dimaksudkan agar limbah-limbah dari rumah dan sebagainya, dari pabrik, dari kantor itu tidak mencemari lingkungan. Nah, itu semua aturan-aturan yang diterapkan, termasuk mengatur bagaimana, terus Mbak, itu bisa digeser. Bisa mengatur, apa namanya, orang memelihara babi itu yang besar itu, umumnya banyak sekali babi-babi yang dipelihara secara eh, tidak dengan memperhatikan kebersihan lingkungan itu juga mencemarkan air tanah. Nah, itulah kemudian kenyataan-kenyataan itu, riset-riset itu semakin meyakinkan residen Jogja waktu itu Kani, ya, residen Kani mendesak kepada pemerintah agar itu bisa dilaksanakan. Akhirnya baru pada masa residen Presiden Dingeman itu sudah di bab 2, Mbak, coba di bab 2 itu residen Dingeman itu lah yang berhasil mewujudkan cita-cita itu. Cita-cita apa? Yaitu cita-cita eh, untuk mendapatkan bantuan finansial. Jadi Presiden Jokowi akhirnya bisa mencari koneksi dengan Eskomto. Eskomto itu Bank Perkreditan Rakyat yang berpusat di Semarang, yang bersedia membantu untuk memberi kredit untuk pembangunan ini sebesar 2.000 gulden, dan yang 800 gulden kekurangannya itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga pada tahun 1920 itu mulai dilaksanakan, tendernya mulai ditawarkan, jadi tender mulai ditawarkan, dan ada 9 perusahaan yang meminang. Tapi dari 9 perusahaan itu hanya dua perusahaan yang dianggap memenuhi syarat. Tetapi kemudian akhirnya 2 perusahaan ini pun mengundurkan diri karena apa? Karena setelah diadakan penghitungan ulang, biaya yang dibutuhkan lebih dari apa yang diperencanakan sebelumnya. Sehingga akhirnya setelah ditenderkan ulang tidak ada lagi orang yang mau, tidak ada lagi perusahaan yang bersedia. Sehingga akhirnya Sultan menempuh cara sendiri dengan cara menunjuk langsung perusahaan agar mau melaksanakan pemasangan pipa-pipa itu. Yang ditunjuk adalah Lausada and Sitsen. Itu sebuah asosiasi para insinyur di Yogyakarta yang mendirikan sebuah perusahaan atau usaha di bidang teknik, ya. Sehingga mereka yang ditunjuk. Lembaga ini dipimpin oleh Bapak Peter Sitsen. Ada di situ fotonya, Mbak, terus digeser aja. Lausada dan Sitsen ini Presiden Dingeman yang berhasil memfasilitasi kredit tadi. Terus saja, terus saja. Nah, itu ada foto dari Peter Sisson dari Peter Sisson ini yang
perusahaan inilah yang kemudian dipercaya membangun pipa-pipa itu. Nah, pipa-pipa itu didatangkan dari Inggris. Dari Inggris, sebenarnya waktu itu ada kekhawatiran karena pada tahun 1918-20-an itu kan di Eropa sedang terjadi Perang Dunia Pertama ya. Jadi dikhawatirkan perang itu justru akan menghalangi upaya untuk mendatangkan pipa-pipa itu dari Inggris. Tapi akhirnya disanggupi dan bisa. Mulai tahun 1920-an itu pipa-pipa mulai dipasang. Terus Mbak ke bawah itu ada Peter Sitson di situ. Lalu untuk menyediakan yang disuruh menyediakan, jadi Lausada dan Sitson itu yang memasang, menginstalasikan bangunan itu, tapi untuk penyedia pipa-pipanya ini Pak Peter Sitson. Nah, penyedia pipa-pipanya itu diserahkan pada Linda Stockfish di Semarang. Ya, sebuah perusahaan yang gedungnya masih ada sampai sekarang. Gambar gedungnya ada di bawah. Dan itu sayangnya sekarang nggak terawat ya itu. Nah, itu yang membangun. Akhirnya berhasil didirikan mulai tahun 25 itu berhasil dibangun pipa dari Kali Kuning menuju ke kota Yogyakarta. Nah, baru kemudian direncanakan karena untuk kalau sudah air sudah bisa mengalir, disalurkan ke penduduk, ke pemerintahan, ke gedung kantor-kantor pemerintah maupun perusahaan-perusahaan swasta, hotel, restoran, apa saja itu yang menjadi pelanggan air bersih itu, nanti diperlukan perusahaan yang akan mengatur itu. Sehingga pada akhir tahun 25 itu digagas pembentukan perusahaan dan akhirnya awal Januari 1926 dibuatlah Hoogdruk Waterleiding Bedrijf gitu. Itu nama awal dari PDAM. Hoogdruk Waterleiding Bedrijf. Hoogdruk itu artinya tekanan tinggi. Jadi perusahaan air bertekanan tinggi, pipa air bertekanan tinggi itu ya. Hoogdruk Waterleiding Bedrijf itu berarti pipa air bertekanan tinggi, perusahaan pipa air bertekanan tinggi. Nah, itu ditunjuk sebagai direktur pertama itu namanya Sven Riis. Ada gambarnya Sven Riis di bawah Mbak. Nah, Sven Riis ini sebetulnya bukan orang Belanda, tapi orang Denmark yang dinaturalisasi. Dinaturalisasi jadi warga negara Hindia Belanda. Ini foto waktu pengetesan kualitas air oleh Dr. Eiken dari Bogor. Mereka naik ke Kali Kuning untuk mengetes di Umbul Lanang kualitas airnya. Dan dari pengetesan itu dinyatakan airnya berkualitas sangat baik dan layak untuk dikonsumsi. Next, Mbak. Jadi di sana ada apa namanya seorang sebenarnya Sven Riis ini yang ditunjuk sebagai direktur pertama ini sahabat dekat dari apa namanya residen Kane juga dan juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sultan. Kalau keluarga Sultan itu di beberapa foto menunjukkan bagaimana Sven Riis ini sering hadir di pesta-pesta yang diadakan oleh Kesultanan. Ya, itu wajar ya sebagai seorang pejabat karena Waterleiding Bedrijf ini berada di bawah kekuasaan Sultan, bukan milik pemerintah Belanda. Sehingga Sven ini sebetulnya bekerja untuk Kesultanan. Perusahaan itu statusnya milik Sultan. Nah, akhirnya didirikanlah itu dengan direktur. Nah, hari pengangkatan Sven Riis sebagai direktur Hoogdruk Waterleiding Bedrijf ini dianggap sebagai hari lahirnya PDAM itu. Ya, itu diterima sebagai hari lahir PDAM. Jadi 1 Januari 1926 itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, 26 mulai beroperasi, tahun efektif perusahaan ini mulai operasi, tapi baru 4 tahun beroperasi, perusahaan ini mengalami
tantangan yang sangat besar. Kenapa? Karena pada tahun 1930 itu terjadi erupsi Merapi yang menyebabkan pipa-pipa air di Kali Kuning itu hancur. Di bab 4, Mbak, itu di bab berikutnya itu saya menggambarkan tentang uh, erupsi Merapi. Jadi uh, jika teman-teman ingin membaca lebih detail mengenai ini, mengetahui bagaimana dampak erupsi Merapi tahun 1930 itu, baca buku ini. Nah, buku ini saya menghadirkan sangat detail, tidak hanya narasi saja, tapi juga dokumentasi foto-foto akibat dari letusan ini. Coba terus Mbak, yang di bab erupsi Merapi itu eh, ditunjukkan ya. Bab berikutnya, bab 4, Mbak. Maaf, saya karena sebenarnya saya membuat PowerPoint, tapi saya tidak bisa menampilkan di apa namanya di seminar ini karena saya baru saja mengupdate Zoom saya, aplikasi Zoom saya. Setelah itu kok tampilannya berbeda sama sekali, saya masih bingung untuk mengoperasikannya. Sehingga terpaksa yang saya bisa tampilkan ini bentuk PDF dari bukunya. Ya, ini, nah bagian 4 ini saya menggambarkan erupsi Merapi. Ya, dan dampak yang terjadi. Jadi erupsi itu sudah meletus, Merapi itu sudah meletus berkali-kali ya. Dari yang tercatat itu dari 1785 sebenarnya itu sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Yang 1930 itulah yang paling parah ya, menimbulkan korban begitu banyak. Bisa dilihat foto-fotonya berikutnya, Mbak, itu akibat dari letusan Merapi itu. Nah, ini adalah salah satu foto. Ini foto sebelum, terus Mbak, terus Mbak. Foto sebelum meletus. Nah, ini malah ini foto sebelum meletus. Kemudian berikutnya itu foto ketika meletus. Ini waktu itu masih hitam putih ya. Ini dilihat dari Borobudur. Nah, ini seorang wartawan majalah yang mengabadikan ini The Orient, majalah The Orient yang mengabadikan letusan Gunung Merapi dilihat dari Candi Borobudur, di atas Candi Borobudur. Nah, berikutnya itu adalah situasi dampak dari lahar yang mengalir, itu arahnya itu ke daerah Magelang. Jadi Magelang yang paling parah mendapatkan persoalan ini, erupsi ini. Dan tapi yang paling berdampak bagi perusahaan atau perusahaan adalah karena pipa-pipa air itu berada di jurang Kali Kuning itu yang terkena lahar juga. Sehingga pipa-pipa itu hancur semua. Ada gambarnya pipa-pipa waktu yang hancur kena lahar itu ada di bawah sana. Dan kemudian yang menyebabkan apa? Terjadi krisis air. Terus saja Mbak di terjadi krisis air di Yogyakarta karena selama ini suplainya hanya dari ini kota Magelang dengan abu Gunung Merapi, jadi kelihatan seperti salju putih semua jalan. Terus Mbak, dan kemudian para pengungsi banyak sekali yang mengungsi. Ini korban yang terjadi seorang ibu dan anak yang ditemukan tewas di jurang. Kemudian terus Mbak, dan ini binatang-binatang yang ikut juga tewas dalam uh, erupsi itu. Nah ini para pejabat setempat setelah mulai reda mulai melakukan peninjauan-peninjauan di sekitar aliran lahar Merapi. Next. Terus tuh ini juga masih para pejabat, terus saja Mbak. Terus. Nah ini para pengungsi ya yang ditampung di pasar-pasar, di rumah-rumah, kemudian diberi apa makanan seadanya, pakaian seadanya. Terus aja, ya. Nah, saya ingin menunjukkan foto terus saja. Di sana nanti ada foto pipa-pipa yang hancur. Terus ini masih soal penanganan pengungsi ya di Merapi. Ini pembuatan mes-mes pengganti rumah yang hancur.
Ini laharnya masih terus. Karena setelah parah lagi, karena setelah itu disusul banjir. Nah ini, bentar. Nah ini adalah foto dari pipa air di jurang Kali Kuning. Di sini kelihatan yang seperti ular itu adalah aliran sungainya yang di bawah, yang di atas naik ke atas tebing itulah pipa-pipanya. Nah dia runtuh persis di atas sungai itu yang itu ada. Nah di bawahnya masih ada foto. Nah next terus aja. Nah jadi akibat dari itu mengalami krisis, apa yang dilakukan oleh pemerintah kemudian terpaksa juga harus menyediakan air minum keliling itu, mengambilkan air-air dari kolam renang yang ada di apa? Ada di Sagan, ada kolam renang yang ada di Kota Baru, itu airnya diambil kemudian diputar ke kota untuk penyediaan air bersih. Terus saja Mbak, terus Mbak. Ini masih banyak sekali. Ini masih bab tentang erupsi Merapi. Kemudian juga mendapat perhatian dari Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, Residen dan semuanya. Mereka melakukan penelitian peninjauan langsung ke wilayah. Ya, ini stop. Ini adalah jembatan stop ini, stop. Ini adalah eh, dari dekat pipa air yang rusak atau jembatan yang runtuh yang menopang pipa itu yang disebabkan karena lahar Gunung Merapi. Oke, terus saja. Nah, kemudian apa yang terjadi? Hal ini membuat menyadari bahwa oke, mereka punya kualitas air yang bagus. Nah, mereka mulai melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pipa yang runtuh tadi segera diperbaiki sehingga dalam waktu kurang lebih sebulan atau 2 bulan itu air bisa dialirkan kembali. Tapi ini kemudian menyadarkan perusahaan PDAM itu untuk mengantisipasi di tahun berikutnya. Sehingga pada bab 5 itu saya menjelaskan berbagai upaya-upaya yang dilakukan apa, oleh pemerintah bekerja sama dengan perusahaan itu melakukan berbagai antisipasi. Antisipasi itu antara lain dengan membuat reboisasi di atas supaya tidak terjadi longsor. Kemudian melakukan pemantauan udara melalui pesawat untuk selalu secara rutin mengecek kubah lava yang ada di puncak Gunung Merapi. Jadi supaya kalau kubah lava udah mulai menebal, udah orang sudah siap-siap jika ada letusan kembali Gunung Merapi. Kemudian didatangkan berbagai ahli ya, gabungan dari berbagai insinyur. Nah ini para insinyur yang bekerja untuk melakukan penelitian dari unsur kehutanan, perairan, kemudian vulkanologi, kemudian dari kesehatan dan sebagainya. Mereka berkolaborasi melakukan berbagai penelitian dan membuat usulan-usulan mengenai antisipasi yang perlu dilakukan ke depan agar sehingga bencana yang besar itu tidak terjadi. Namun ternyata upaya-upaya ini masih belum bisa mengatasi dahsyatnya bencana itu. Karena pada tahun 1934 terjadi gempa bumi. Kalau sebelumnya itu 30 itu adalah letusan Gunung Merapi. 34 itu gempa bumi yang menyebabkan longsor di daerah Kali Kuning. Nah itu kembali merusak itu sumber utama Umbul Waton dan Umbul Lanang itu hanyut, pipa-pipanya hanyut oleh lahar dingin itu akibat longsor dan tertimpa itu. Sehingga itu yang membuat kembali Yogyakarta mengalami krisis air yang luar biasa. Jadi memang air bersih bagus, kualitas bagus, banyak tersedia tapi selalu setiap saat harus selalu waspada ancaman bencana itu. Sehingga perusahaan-perusahaan ini juga harus memikirkan dengan keras agar kejadian-kejadian itu tidak berulang lagi. Sehingga kemudian didatangkan lagi penelitian baru, insinyur baru didatangkan untuk menanam pipa itu jauh lebih ke dalam tebing itu. Karena kalau posisi pipa itu hanya di atas sungai dan itu akan kelihatan mudah sekali terkena dampak lahar atau aliran lahar atau baik lahar panas maupun lahar dingin.
sehingga diupayakan agar pipa itu ditanam lebih lebih dalam lagi dan mengambil airnya lebih di dalam, lebih ke dalam lagi supaya bisa menjangkau lebih jauh lagi. Gitu. Nah, itu juga ada banyak sekali penelitian di situ saya sebutkan foto-foto hasil risetnya dan apa yang dilakukannya itu eh, hasilnya seperti apa. Nah, ini termasuk pendakian rutin di puncak Gunung Merapi eh, yang intinya untuk mengecek kandungan kubah lava yang ada di sana agar nanti kalau meletus bisa diperkirakan kalau akan meletus. Next terus saja. Nah, saya sangat senang karena ternyata dokumentasi letusan Merapi itu sangat banyak disimpan di KITLV maupun dimuat di majalah-majalah sejaman pada masa itu, sehingga buku ini bisa dipakai untuk melengkapi buku. Nah, ini upaya menanam pipa-pipa agar lebih dalam dan tidak yang lebih aman bagi jika terjadi bencana. Next, terus saja. Nah, itu kemudian hingga kemudian tahun 1940 menjelang kedatangan Jepang itu ya. Eh, eh, Tuan Reis atau Sven Reis yang sudah menjabat selama puluhan tahun itu kemudian mengundurkan diri karena dia ingin melakukan perjalanan ke Eropa dan Amerika, tujuannya untuk mempelajari lebih jauh mengenai atau menghadiri konferensi insinyur-insinyur dunia di Amerika dan di Eropa pada masa itu. Pamitnya 9 bulan gitu ya, sehingga kedudukannya digantikan oleh insinyur Indonesia yaitu Insinyur Mertonegoro sebagai kepala sementara, jabatan sementara pada masa itu. Menyusul kemudian kedatangan Jepang itu. Nah, pada saat kedatangan Jepang itu, Spendes itu ditahan dan dibawa ke Sumatera sana. Nah, apa yang terjadi kemudian pada masa Jepang? Masa Jepang perusahaan ini tidak diambil alih, tetap dikelola oleh Kesultanan, namun namanya diganti menjadi Tepas Tirtomarto dan pengurus-pengurusnya eh, secara keseluruhan dalam kontrolnya Kesultanan dari Yogyakarta, sehingga pejabat-pejabatnya tidak ada lagi pejabat yang orang Eropa. Ada keturunan orang-orang Cina, ada keturunan orang Burma bahkan ada di sana yang menjabat di situ. Nanti ada foto-foto dari para pejabat di bab berikutnya, Mas, bab 6 kalau. Nah, di bab 6 itu saya menjelaskan mengenai transisi ya dari Jepang menuju kemerdekaan. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi yang paling penting adalah perlu catat masa revolusi ya. Pada masa revolusi itu eh, terutama setelah Indonesia, ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. Nah, ini menjadi tugas yang sangat penting. Bayangkan sekarang ini orang kalau mau pindah ibu kota itu kan bertahun-tahun aja nggak jadi-jadi. Baru akan jadi ini ya. Mau dipindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Tapi pada masa revolusi itu, ketika Soekarno memindahkan ibu kota ke Yogyakarta, Sultanlah yang harus menyediakan semua keperluan untuk pemerintahan baru itu. Rumah-rumah kementerian, instansi jawaban, rumah-rumah dinas bagi para pejabat, menteri, dan sebagainya. Dalam waktu 2 minggu mereka harus menyiapkan itu semua. Dan tentu saja juga perusahaan air ini juga harus melayani itu. Dan sehingga ini yang saya sebut air untuk Republik antara lain adalah pada waktu itu PDAM tidak tidak mampu tidak bisa memungut. Artinya sebenarnya cenderung gratis ya diberikan pada fasilitas-fasilitas negara itu tidak ada membayar. Jadi mereka tidak berlangganan pada PDAM karena memang uh, belum mampu dan sebagai ibu kota yang negara yang baru berdiri belum memiliki pemasukan yang tetap sehingga masih banyak kekurangan dalam penyelenggaraan negara dari sisi finansial sehingga kayak kerja sosial aja itu para pegawai PDAM dan perusahaan ini untuk bisa melayani kebutuhan ibu kota Republik pada masa itu. Nah,
Sialnya adalah pada masa agresi militer Belanda yang kedua. Apa yang terjadi pada masa agresi militer Belanda kedua itu, pipa-pipa di Kali Kuning itu diledakkan oleh para TNI dan para gerilyawannya bawahannya Pak Dirman dan TP Simatupang yang ada di sana. Nah, kenapa kok dihancurkan? Ya supaya kebutuhan air di kota yang sudah diduduki Belanda itu mati. Nah, akhirnya memang betul terjadi, diledakkan dengan bom oleh para prajurit untuk sabotase agar kebutuhan air di kota oleh orang-orang Belanda terganggu. Nah, tapi itu ya berakibat buruk karena apa? Karena setelah merdeka, setelah orang Belanda pergi, KMB itu terpaksa harus perusahaan sendiri yang memperbaiki kembali itu. Sehingga memerlukan biaya yang sangat panjang. Bisa dikatakan PDAM pada masa itu bangkrut ya, bangkrut dalam tapi tetap jalan, bangkrut aja karena lebih banyak dipakai untuk eh, kerja sosial atau untuk memenuhi kebutuhan penduduk agar tidak kekurangan air. Nah, setelah merdeka baru kemudian memasuki krisis berikutnya itu terjadi pada saat tahun 65. Tahun 65 itu tahu bahwa PKI termasuk partai yang memenangkan pemilu di urutan kedua, ketiga atau keempat. Di beberapa tempat ada bahkan ada yang urutan pertama. Di Jogja termasuk PKI ini termasuk pemenang nomor dua kalau nggak salah. Nah, itu banyak sekali anggota-anggota simpatisan PKI itu yang berasal dari buruh-buruh, pegawai-pegawai. Nah, banyak itu pegawai PDAM itu di waktu itu yang banyak yang ikut terlibat atau pendukung simpatisan dari komunis dan banyak yang diciduk gitu ya. Walaupun mereka nggak berbuat apa-apa, nggak ikut melakukan gerakan-gerakan tertentu karena mereka adalah terpantau ikut organisasi dan simpatisan dari Partai Komunis, sehingga banyak pegawai itu yang kemudian ditangkap. Sehingga mengalami krisis kepegawaian tahun 65 itu. Krisis kepegawaian yang membuat perusahaan itu terpaksa harus mempekerjakan misalnya yang biasa hanya tukang bon itu disuruh membuat menjadi pegawai administrasi, pokoknya apa siapa yang ada rekrutmen yang seadanya itu kemudian. Nah, tapi lama-kelamaan setelah pulih peristiwa 65 pulih, akhirnya bisa kembali normal. Ya. Nah, krisis berikutnya adalah ketika ada tuntutan-tuntutan di masa Orde Baru, tuntutan agar bisa memenuhi self sustainable gitu ya. Jadi bisa berdiri berdikari sebagai sebuah perusahaan, syukur-syukur bisa menambah memberikan penghasilan kepada pemerintah daerah pada masa itu. Sehingga apa yang dilakukan? Ya, jangan utang terus, jangan untuk bisa menghidupi terus, jangan sampai utang terus, sehingga mereka melakukan proposal-proposal pengajuan bantuan kepada eh, Bank Dunia untuk bisa menggantikan pipa-pipa yang sudah rusak, yang sudah aus, yang dihancurkan tadi, agar bisa melayani kembali atau memperluas pelayanan itu. Dia sehingga melakukan penelitian bekerja sama dengan UGM dan lembaga-lembaga lain untuk membuat semacam master plan yang bisa membuat memperkirakan dalam waktu 10 tahun mereka bisa mandiri. Dan master plan itu berhasil setelah dapat bantuan dari Jepang dan bekerjasama dengan perusahaan Jepang dan juga bantuan dari Bank Dunia, akhirnya mereka bisa memperbaiki, mengganti pipa-pipa yang rusak itu. Dan sekarang menjadi sebuah perusahaan yang mandiri. Nah, saya tidak akan berbicara lebih jauh, tapi saya bisa sedikit membuat semacam epilog atau kesimpulan kayak gitu. Jadi pada awalnya memang kebutuhan air bersih itu lebih menjadi concern-nya orang-orang Eropa. Kalau saja dulu orang-orang Eropa itu tidak terkena dampak dari kekeringan, mungkin mereka ya tidak akan mendesak-desak mendesak-desak Sultan untuk segera membuat itu, ya, membuat perusahaan ini. Artinya apa? Ya, ini masih awalnya untuk memerlukan untuk
kepentingan para elit Eropa. Karena komunitas Eropa yang makin besar, perusahaan-perusahaan yang makin banyak, hotel-hotel, restoran mewah, villa-villa di Jogja semakin banyak, itu membutuhkan pelayanan air bersih yang luas sekali, yang banyak sekali. Dan itulah yang kemudian dipentingkan, diprioritaskan pada masa itu. Dan memang pada masa itu yang bisa mendapatkan konsumsi aliran air bersih dari Kali Kuning ini, dari PDAM itu memang hanya elit. Gitu. Hanya elit-elit Eropa dan perusahaan-perusahaan atau pemerintah atau swasta. Sementara penduduk ya masih tetap seperti biasa, orang pribumi masih tetap menggunakan air sumur seadanya dengan risiko terkena bakteri dan sebagainya. Namun pemerintah juga mulai dibarengi dengan kesadaran dibangunnya rumah sakit Bethesda dan cabang-cabangnya rumah sakit Jending yang ada di Jogja ini telah membuat kesadaran masyarakat untuk lebih hidup lebih sehat lagi. Sehingga kalau mereka mengkonsumsi air tanah mereka harus rebus. Kalau dulu zaman dulu nggak ada orang minum air itu harus direbus tuh nggak ada. Bahkan di depan-depan rumah itu selalu ada gentong gitu ya. Gentong yang kalau orang pulang dari kerja ya langsung ambil air, haus langsung ngambil di gentong diminum begitu. Itu sudah biasa dulu. Tapi dengan adanya apa kesadaran yang baru yang dipelopori, karena mereka nggak ingin kalau wabah menimpa pribumi efeknya berinfeksi ke orang Eropa, nggak mau. Jadi mereka concern mereka terhadap kesehatan pribumi karena mereka nggak mau ketularan juga gitu. Jadi semuanya untuk kepentingan elit itu pada awalnya. Tapi kemudian setelah kita merdeka, kita sudah mulai kesadarannya semakin baik. Nah, tapi sekarang ini eh, kualitas air di Jogja semakin menurun, dan sementara itu kebutuhan air bersih juga semakin banyak, tapi PDAM tidak mampu memenuhi semua itu masih. Sehingga sekarang muncul sumur-sumur baru yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan sehingga sekarang Bantul punya sendiri, mungkin Sleman punya perusahaan sendiri, PDAM sendiri gitu, dikembangkan sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan ini karena nggak mungkin bisa dipenuhi hanya oleh PDAM Kota Yogyakarta itu. Nah, kira-kira itu jadi ini buku ini eh, lebih banyak di samping perusahaannya lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan lingkungan dan efek-efeknya, persoalan yang artinya air itu berkelindan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, dan persoalan lingkungan. Nah, silakan yang tertarik nanti bisa mencatat ke saya untuk bisa ingin memiliki bukunya, bisa memesan kepada saya. Sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Margana atas pemaparannya, sangat komprehensif sekali dan memang ini menjadi sesuatu yang menarik dan perspektif yang baru gitu ya. Buku ini berarti berisi mengenai banyak sekali data, arsip, dan juga manuskrip begitu ya Pak, Ya, tentang sejarah lingkungan. Itu luar biasa sekali. Dan untuk rekan-rekan yang mau bertanya, merespon, oh boleh ada Krisnanda, boleh untuk open mic Kak. Dan boleh? Oke, langsung Mbak Suci. Oke, ya, ya langsung aja. Boleh. Oke, ya. Matur nuwun. Selamat malam Pak Margono. malam Mas Saya Kris. Krisnanda Pak. Ya, Ya, ya. dulu pernah diuji Pak Margono waktu tesis tentang PDAM di Solo Pak, waktu kolonial. Oke. Ya. Ya, Oke, jadi ada beberapa poin yang pengen saya tanya Pak Margono. ya. Yang pertama, itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa latar belakang kenapa kok ada eh, perusahaan air minum ya, air bersih Mhm, perpipaan itu karena orang-orang Eropa. mhm, Orang-orang Eropa memang membutuhkan itu karena ya kekeringan dan masalah-masalah ekologi yang lain. mhm. Nah, lantas apakah ada kebijakan Pak Margono setelah orang Eropa berhasil menikmati air bersih, apakah ada kebijakan untuk masyarakat pribumi atau pemukiman pribumi itu dialiri juga oleh air bersih perpipaan itu, Pak? Nah, itu yang pertama.
Dan yang kedua tentang mata air ya Pak Margono, Mhm. apakah nggak ada alternatif lain selain Umbul Manten? Hmm. Kenapa kok yang memang pejabat-pejabat atau insinyur-insinyur itu memang memilih Umbul Manten dengan konsekuensinya yang saya kira cukup besar juga itu di apa di sekitar Gunung Merapi yang melewati Hmm. juga aliran lahar dingin ya. Hmm. Nah, mungkin dua pertanyaan itu dulu nggih, Pak Margono nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Kris. Benar, jadi memang awalnya untuk kepentingan orang-orang Eropa, terutama sebetulnya ada juga kepentingan militer di Benteng Vredenburg. Sebenarnya mereka juga sangat mendesak agar segera, karena sumber air dari yang dipakai di Benteng Vredenburg dan untuk pemukiman tentara itu berasal dari Karanggayam, sumur di Karanggayam pada waktu itu, dan juga dari Pengok. Dan itu memang cukup kalau hanya untuk itu, tapi kemudian isu-isu tentang kekeringan dan isu-isu tentang penyakit, merosotnya kualitas air dan sebagainya itu juga yang membuat orang-orang di Vredenburg atau militer juga mendesak agar segera dibuat itu. Ya, memang pada perkembangannya nanti ke pemukiman penduduk itu juga diberikan, dan beberapa pemukiman para elit pribumi juga ada ya, pejabat-pejabat istana atau keluarga istana yang ikut. Jadi kalau dilihat peta saluran pipa air yang menuju keraton, yang menuju perkampungan di dalam Jeron Beteng, kemudian juga ada di daerah sekitar keraton, itu memang mulai ada dialiri juga. Tapi itu untuk elit juga. Tidak, karena mereka dipungut, harus membayar kan, harus berlangganan, harus abonemen kepada mereka. Dan tahun 30-an 5 itu abonemennya itu sudah 5.000 loh. Sudah banyak itu. Itu saya yakin itu lebih 50% instansi pemerintah dan swasta gitu ya. Perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan perkebunan, pertokoan, kemudian hotel, villa gitu ya, di rumah-rumah elit itu. Ya, sisanya itu mungkin dari berbagai penduduk Eropa yang ada di kampung-kampung di Bintaran, yang ada di kampung Kota Baru, Baciro dan sebagainya. Itu saya kira mereka yang utamakan. Jadi orang pribumi masih memang diperbolehkan selama mampu mendaftar menjadi pelanggan, boleh gitu. Dan tarifnya juga ditentukan, sebetulnya selalu ada perdebatan mengenai tarif itu. Mereka sering membandingkan dengan Solo, Surakarta, sering membandingkan. Kalau di Solo itu sebenarnya lebih banyak ya, sumber mata airnya lebih banyak dibanding yang di Jogja. Tidak ada alternatif. Sebetulnya PLN sudah mengembangkan sumur-sumur baru, termasuk yang ada di Imogiri. Yang di situ ada fotonya, yang di daerah Imogiri itu ternyata ada sumber air. Tapi ternyata cukup sulit dari sisi untuk mengalirkan ke Jogja itu, ke Jogja. Karena posisi kondisinya yang ya, mungkin lebih tinggi ya kota daripada di daerah Imogirinya memang tinggi, tapi turun setelah itu naik lagi. Ya, itu agak kondisinya agak susah. Dan juga mungkin debit dan kualitas airnya tidak sebanyak yang ada di Kali Kuning pada masa itu. Dan penelitian memang waktu itu hanya dipusatkan di situ karena dikatakan bahwa loh, Kali Kuning itu bisa mencukupi 16 kota sebesar Yogyakarta katanya pada masa itu. Artinya apa? Ya nggak perlu cari alternatif lain. Dari situ pun sebetulnya kalau tidak ada bencana, tidak ada apa-apa, itu mencukupi. Sehingga yang mereka lakukan lebih bersifat antisipatif daripada mencari sumber baru. Memang pada saat bencana itu di daerah utara dari antara Gunung Merapi sampai sekitar Jalan Kalurang itu banyak dibangun beberapa sumur yang dipakai untuk alternatif pada saat kekeringan, pada saat ada persoalan di pipa-pipa dari Kali Kuning seperti itu. Jadi
Ya itu yang terjadi ya, ya. Jadi masih tetap fungsinya masih tetap pemenuhan orang Eropa, tidak ada alternatif lain karena dianggap memenuhi untuk itu. Gitu Mas Kris. Nggih, matur nuwun Pak Margono. Oke, makasih Mas Kris untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Dan untuk teman-teman yang lain juga kalau misalnya mau bertanya atau memberikan tanggapan atau pendapatnya, boleh ditulis aja di kolom chat atau boleh langsung raise hand gitu ya dan langsung open mic gitu. Yang mau Ya, bertanya boleh. ya Oke, saya memang Mas Musa. buku ini belum tersebar ya, jadi Iya, iya, teman-teman belum punya kesempatan membaca ya. iya. Oke, ada Mas Nasta di sini, boleh Mas? Boleh langsung open mic aja. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam Pak Margono. Saya Nasta dari Universitas 11 Maret Surakarta. Oke, Saya selamat malam. izin bertanya Pak tentang air. Tadi kan di banyak dijelaskan mengenai air di Yogyakarta. Belanda juga pada akhirnya menuntut Sultan untuk membuat PDAM. Ya, Kalau ya. di Solo itu apakah juga sama Pak kasusnya seperti itu dan apakah Sultan menjalin hubungan dengan Sunan karena kan posisinya sama-sama daerah yang dipimpin oleh kerajaan dan memang mungkin pada awal abad 20 hubungan antara Surakarta dan Yogyakarta kan juga bisa dikatakan banyak kerjasama entah itu antara Sunan Sultan atau Mangkunegara dengan Sultan begitu Pak. Ya, saya juga menemukan di koran itu Solo itu dibangunnya hampir sama waktunya. Mas Krisnanda nanti bisa menjelaskan lebih lanjut karena beliau yang melakukan penelitian Solo. Dan di sana lebih banyak alternatif untuk itu dan sama seperti Sultan karena Kasunanan itu adalah self-bestur, jadi semuanya ada tanggung jawabnya Sunan. Tapi pada saat itu Sunan lebih kaya. Dalam pengertian itu Sunan lebih mampu ya untuk mewujudkan tuntutan pembangunan PDAM itu. Dan di sana itu untungnya karena banyak alternatif sebetulnya yang bisa dipakai di daerah Boyolali, Klaten, kemudian Tulung dan sebagainya. Itu banyak sekali umbul-umbul yang sekarang masih ramai ya, jadikan tempat wisata air ya di Klaten menjadi idola apa namanya eh, idola para apa wisata domestik ya di sana. Dan memang prosedur yang atau secara hukum statusnya sama dengan kesultanan. Dan di berita koran-koran itu bahkan ketika Yogyakarta sedang dibuat, Solo itu juga katanya pembangunannya lebih cepat, diharapkan lebih cepat dari Jogja. Nah, karena saya dengar Solo saya tidak membaca ada persoalan-persoalan tentang finansial. Jadi di Jogja itu persoalannya ada 3. Pertama, biayanya tinggi, Sultan tidak memiliki cukup uang untuk membiayai. Yang kedua, Direktur BUW-nya Batavia itu menolak, malah memberikan alternatif agar dibuat sumur saja, karena biayanya lebih rendah, tidak perlu resiko harus utang dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah karena jarak yang jauh memerlukan biaya tinggi, kesulitan dalam pengertian jarak yang jauh itu tidak hanya persoalan biayanya, tapi teknis ya, secara teknis, secara pertimbangan para insinyur itu tidak mudah dalam membangun instalasi yang sedemikian rupa di wilayah yang sedemikian rupa dari sumber yang sedemikian rupa, sehingga diperlukan semacam eksperimen teknologi yang sangat tidak mudah untuk bisa diterapkan itu. Dan yang lain tuh pada saat ide itu dilakukan di Eropa sedang Perang Dunia I, mereka takut biaya lebih mahal lagi untuk bisa mendatangkan besi-besi itu dari Inggris atau mungkin alternatifnya dari Jerman.
Tapi waktu itu yang datangkan dari Inggris. Kalau yang di Jogja itu yang membuat persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, mungkin nanti Mas Krisnanda bisa berdiskusi dengan Mas Kris dengan yang terjadi di Solo, karena di Solo itu dinamika pembangunannya tidak sesulit di Jogja. Setahu saya ya, lebih mudah. Tapi di sana jangan lupa juga banyak inisiatif swasta, inisiatif dari pengusaha perkebunan Eropa yang ada di Surakarta, dan sehingga ada ordonansi waterscape, ya, ordonansi tentang waterscape di Solo, di Forsten London, yang mengatur tentang kebutuhan air di Yogyakarta dan Surakarta. Di Yogyakarta nanti juga ada, di Solo juga ada. Tapi aturan utamanya, payungnya itu dibuat oleh pemerintah Belanda, itu berlaku untuk Forsten London. Walaupun nanti setiap wilayah punya sendiri. Sebenarnya waterscape lebih mengarah ke arah kebutuhan irigasi, tidak hanya soal air bersih, tapi juga masalah irigasi yang diperuntukkan untuk perkebunan, dan mereka banyak mengurusi sungai-sungai, ya, sungai-sungai yang ada di Surakarta dan Yogyakarta. Karena sumber irigasi bukan mata air, tapi dari sungai. Gitu. Tapi secara umum keduanya menarik karena bersentuhan dengan permasalahan lingkungan, permasalahan ekologi. Itu yang di dalam penelitian sejarah belum banyak dikaji, ya. Orang menulis sejarah lebih sejarah yang sejarah politik, ekonomi, pergerakan, movement, atau protes atau apa gitu ya, partai politik dan sebagainya. Tapi sejarah lingkungan ini kurang mendapatkan perhatian dari para sejarawan muda. Dan sekarang mulai ada kebangkitan, ini di UGM sudah ada summer school tentang environmental history yang baru saja selesai. Minggu depan dilanjut dengan summer school tentang critical heritage, ya. Nah, saya menyarankan teman-teman yang masih kuliah dan masih teman-teman sejarah yang mau melakukan penelitian, bahannya luar biasa. Artinya sumber-sumber arsip, dokumentasi, foto, dan sebagainya tentang sejarah lingkungan di Indonesia, terutama kaitannya dengan masalah air dan perairan atau kebutuhan air bersih, water voorziening istilahnya dalam bahasa Belanda itu. Water voorziening ini memiliki kaitan ekologi yang sangat. Kadang mereka bersentuhan dengan masalah rasisme, masalah etnis, masalah kebangsaan, masalah kepentingan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Sehingga itu nanti ada kasus menarik antara Sultan dengan tentara Benteng Vredenburg. Kenapa? Dulu setelah itu berhasil dialirkan, ada perjanjian bahwa Benteng minta langganan airnya itu gratis gitu, ya, digratiskan separuh gitu, ya. Tapi dengan catatan jika ada kelebihannya itu yang digratiskan. Jadi misalnya diperkirakan Benteng itu hanya memerlukan 6.000 kubik atau berapa kubik gitu, ya, perhitungannya. Prakteknya mereka hanya butuh 3, tapi prakteknya ternyata 6 gitu. Dan artinya yang mereka bayar ke Sultan itu hanya 3 meter kubik itu. Sementara yang sisanya diminta gratis, itu yang kemudian menjadi konflik antara Sultan dan Benteng Vredenburg, tapi hampir menjadi persoalan politik, tapi kemudian ditengahi, akhirnya mereka bisa didamaikan. Nah, jadi seringkali ini ternyata air juga bersentuhan juga dengan masalah-masalah struktur kolonial. Silahkan berdiskusi dengan Mas Kris ya nanti, yang Solo. Iya Pak Margono. Ya. Matur nuwun Pak. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak untuk responnya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, ya, dari Mas siapa nih? Dari Mas Adi, ya. Selamat malam, saya ingin bertanya, sejak kapan Yogyakarta mendapatkan self-based tour? Di sumber yang saya temukan
Misalnya pada 1913 Yogyakarta menyandang status Vorstendstadt dan Government, sedangkan pada 1900 Bandung secara eksplisit menyandang status Zeltbestur. Lalu saya juga menemukan beberapa pengistilahan lain seperti koloni atau koloni Van Java, kemudian residenti atau residenti Banten, kemudian ada vice residenti. Kemudian apakah ada perbedaan wewenang di balik pengistilahan ini, Pak? Boleh. Oke, ini sedikit melebar dari tema tapi masih berkaitan. Self-bestur itu ada memerintahkan sendiri, memerintah sendiri. Self sendiri, bestur pemerintahan, pemerintahan sendiri atau pemerintahan otonom. Dan yang diakui itu sejak perjanjian Giyanti dan perjanjian Solotigo serta perjanjian yang Pakualaman itu, sejak Mataram pecah jadi 4 itu, masing-masing kerajaan atau swapraja itu disebut self-bestur. Jadi kalau Sunan ya, kalau Sunan itu kesunanan itu ya sejak pindah ke Kartosuro itu self-bestur. Sejak berdiri itu self-bestur. Sejak Mataram berdiri itu self-bestur. Nah, kesultanan self-besturnya kapan ya? Sejak berdiri kesultanan tahun 1755. Kalau self-besturnya Mangkunegaran sejak 1757. Itu sudah diakui. Pakualaman sejak 1813. Itu sudah self-bestur. Artinya mereka memang sebelum Belanda datang sudah ada kerajaan, makanya sudah dianggap diakui itu. Tapi ada juga kerajaan-kerajaan yang tidak diakui, yang setelah ditaklukkan tidak dijadikan sebagai self-bestur. Ada juga di Maluku misalnya, ada beberapa kerajaan yang dihilangkan oleh company ya. Di Banyuwangi, di Belambangan tuh jadikan Regenskap gitu ya. Jadi raja-rajanya nggak diakui lagi, tidak ada penerusnya sebagai kerajaan, tapi diganti dengan bupati-bupati. Artinya dari kerajaan menjadi Regenskap. Kalau Regenskap menjadi bagian dari government, dari pemerintah Belanda. Sehingga kemudian pemerintah Belanda mengatur administrasi wilayah-wilayah yang berada di wilayah kekuasaannya. Mereka membagi dengan sama ada namanya gubernur, ada wilayah yang dipimpin oleh gubernur, ada wilayah yang dipimpin oleh bupati, Regenskap, ada wilayah yang dipimpin oleh wali kota, misalnya Gemeente. Jadi ada European Bestur, ada juga inland Bestur. European Bestur adalah wilayah-wilayah yang dipimpin terbagi secara administratif dipimpin oleh pejabat Eropa, sementara inland Bestur itu wilayah-wilayah administratif yang dipimpin oleh pejabat pribumi. Jadi kalau residen itu yang memimpin pejabat Eropa, kalau kabupaten Regenskap ya bupati pribumi gitu. Kalau afdeling itu yang memimpin atau kontroler gitu. Kalau di pribumi itu misalnya Wedono atau apa. Jadi ada dual administrasi ya selama di pemerintah Belanda itu ada administrasi pribumi dan administrasi kolonial. Nah, kolonial itu pejabatnya orang Belanda, pribumi orang-orang pribumi. Nah, kalau wilayah kerajaan-kerajaan bekas kerajaan yang diakui otonom itu mereka semuanya self-bestur. Nah, ada yang dulu Regenskap besar, residensi yang besar, kemudian dibagi-bagi. Misalnya Madiun itu ada 2. Dulu hanya ada 1 Regenskap Madiun, tapi kemudian muncul Gemeente Madiun tahun 19 tahun. Ada waktu itu kayak promosi level dari administrasi pemerintahan. Pada tahun 1918 itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik desentralisasi. Jadi wilayah-wilayah yang berkembang sudah bisa dianggap sebagai mandiri, maka dia akan diangkat, dipromosikan menjadi Gemeente, jadi pemerintah kota yang dipimpin oleh wali kota atau Sakheper, atau kalau di Belanda itu istilahnya Sakheper. Tapi kalau di sini ya jadi wali kota gitu. Nah, itu tahun 1918 itu muncul ordonansi tentang desentralisasi.
Dan banyak sekali wilayah Indonesia bisa mengajukan, bahkan pemerintah daerah melalui residen, misalnya, karena dulu wilayahnya luas-luas ya. Ketika berkembang penduduk, oh ini dari jumlah penduduk sudah memenuhi secara ekonomi bisa mandiri, maka dia bisa didorong menjadi Kementerian sendiri atau Regenskap sendiri. Jadi seperti itu. Jadi setiap wilayah memiliki sejarah sendiri dalam sebagai sebuah unit administrasi. Oke, terima kasih Pak Margana. Dan untuk teman-teman yang mempertanyakan bagaimana prosedur pembelian bukunya, boleh nanti diberitahukan oleh Pak Margana secara langsung setelah sesi tanya jawab. Jadi di akhir Ya, biar di-spill nih Pak, prosedur pembeliannya seperti apa. boleh. Kemudian selanjutnya dari Mas Ongki nih, udah raise hand. Boleh Mas Ongki langsung saja open mic. Mas Ongki Bahtiar. Ya, Ya. kepada Teh Suci sudah memberikan waktunya. Ya. Ada suaranya nggak, Mbak? Terima kasih kepada Mbak Suci sudah memberikan waktunya. Selamat malam Pak Margana dari Kota Tasikmalaya. Halo Mas. Penjelasan Bapak tadi mengingatkan saya pas penelitian skripsi tahun kemarin. Ketika penelitian skripsi saya sedikit membaca gitu beberapa irigasi juga di daerah saya itu di Majalengka. Dan sama gitu Ya. persis, ada kekeringan juga, ada kebakaran juga. Nah, apakah latar belakang irigasi ini di latar apa sih, latar belakangnya itu karena sudah ada apa namanya pengaruh El Nino gitu Pak? Kemudian apakah ada campur tangannya untuk pembangunan irigasi di Jogja ini dengan Departemen Panlanbau? Kemudian untuk arsip-arsipnya ini tentang irigasi ini Pak, di ADRI itu di seri apa gitu Pak untuk ininya? Karena ketika saya di ADRI ini sangat susah gitu Pak menemukan arsip-arsipnya dulu kita perskripsian. Cuma saya tuh cuma ketemu arsipnya tuh di Delpar itu ada di yang laporan Departemen Panlambo kalau nggak salah untuk irigasi gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, kalau eh, kalau yang dimaksud adalah pembangunan setiap wujud berupa bangunan fisik seperti jembatan, sungai, aliran waduk dan sebagainya, itu berada di wilayahnya BOW ya, Burgerlijk Openbaar Werken. Jadi di Arsip Nasional itu ada arsip namanya khusus, namanya arsip BOW yang berisi tentang berbagai jenis arsip tentang pembangunan fisik, baik itu gedung pemerintah, jembatan, jalan, irigasi, eh, waduk dan sebagainya, itu arsipnya ada di sana. BOW itu, arsip BOW, Burgerlijk Openbaar Werken. Di sana ada apanya? Ada laporan-laporan proses verbalnya. Proses verbal itu isinya apa? Surat menyurat, rapat-rapat yang berkaitan dengan rencana membangun gedung misalnya, atau membangun aliran sungai atau jembatan misalnya. Nah, seperti itu. Setelah itu ada spesifikasi teknisnya. Jadi ada gambaran blaudruknya. Blaudruk itu gambar teknis itu ya. Blau itu blueprint. Nah, itu ada gambar arsitekturnya. Kalau itu waduk, gambar arsitekturnya gimana, spesifikasinya apa, bahannya apa, itu ada di arsip itu. Nah, termasuk saya waktu meneliti tentang Heritage Madiun ini banyak menemukan blaudruk tentang rumah-rumah residen di Jawa Timur, kemudian bangunan-bangunan yang ada di Madiun seperti apa, kantor pos, sekolah-sekolah, dan itu ada semua. Jumlah biayanya siapa, insinyurnya siapa, jumlahnya berapa, eh, spesifikasi teknisnya ada semua di BOW itu. Jadi kamu bisa menggambarkan secara lengkap kalau bisa menemukan eh, apa arsipnya di Jakarta. Jadi itu ada di situ semua. Termasuk jadi dulu ya, dulu sebelum ada BUW itu memang berada di bawah Lanbau itu ya, Departemen tentang Pertanahan dan Pertanian ya. Tapi setelah ada BUW, nanti di BUW itu baru dibangun setelah 1850-an atau 60-an, baru muncul BUW. Sebelumnya berada di
kekuasaannya itu Departemen Pertanian kalau wilayah itu. Tapi setelah itu ada pemisahan ya. Nanti pertanian itu urusannya lebih pada produksivitas pertanian dan ini. Tapi kalau untuk bangunan fisik fasilitas pertanian nanti semua urusannya BU. Gitu Mas Ongki. Berarti Pak kalau tahun 1900 itu udah di BO ya Pak, nggak bukan di Lego, Sudah bukan di di Lembang. BUI. Oh, Sudah. oh Kalau pantesan pas ke land apa nyari di Lego itu nggak dapat, nggak cuma ada. ada kayak foto-foto aja. Kalau yang ingin diketahui adalah berupa bangunan fisik gitu. Entah itu apa waduk, irigasi atau apa itu pasti di BUI. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Pak Margana yang sudah banyak sekali memberikan insight pada malam hari ini dan Mungkin bisa kepada ini Mbak, bisa dibacakan sedikit beberapa komentar yang ada di chat. oh iya, Ya. ya Pak, itu teman-teman yang mau ini apa? Mau order katanya Pak Oh tentang iya iya. bagaimana cara prosedur pembeliannya. Oke Boleh oke. mungkin diberitahukan Pak. Bisa melalui Mbak, bisa minta tolong Mbak Tiwi di sini ya yang mengorganisir kegiatan ini, bisa melalui saya langsung dengan WA saya. WA saya bisa dicatat ya 0812 0813 3443 205. Jadi 0812 3443 205 ya. Karena ini cetakannya pre-order. Kalau sudah ada yang order baru kita pesan cetak lagi gitu. Karena yang Iya, kemarin itu dicetak sangat terbatas. Dan ini buku sudah ada ISBN, jadi memang bisa diperjualbelikan. Oke, teman-teman boleh ya barusan dicatat atau mungkin mau menghubungi Pak Margana lewat Instagramnya juga bisa ya Pak. Ada Bisa namanya lewat IG Sri juga Margana ya. di S Margana. Oh ya, di Atau S Margana Margana. 15 ya. Margana. Ya, Oke, boleh. ya. Karena memang buku ini tuh pastinya di dalamnya tuh banyak sekali detail dan seluk-beluk ya Pak yang tidak bisa kita diskusikan langsung Ya, hari ini gitu. ya, Makanya karena sangat kaya dengan sumber arsip iya, dan foto ya. betul. Dan itu yang menarik dari buku ini karena jujur aja Pak saya baru menemukan gitu ya buku sejarah yang mengupas sekomprehensif itu mengenai lingkungan gitu karena Ya. terkadang lingkungan fisik itu selalu apa fundamental tetapi seringnya itu tidak terperhatikan seperti itu. Ya, ya. Itu Menariknya karena secara lingkungan itu bersentuhan dengan politik, dengan ekonomi, ya, dengan ya, kultur, perilaku, habit gitu, kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat. Sehingga ini menarik untuk dibahas. Jadi bukan hanya semata-mata cerita tentang air yang ngalir iya, saja. iya, iya. Banyak yang bisa kita kritisi dan diskusikan dalam topik tersebut dan mudah-mudahan ini tidak menjadi diskusinya tidak hanya di sini ya teman-teman, tetapi juga bisa kita langgengkan kembali diskusi-diskusi mengenai lingkungan itu ya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk partisipasinya dan sangat terima kasih juga untuk Pak Sri Margana. Sangat beruntung sekali malam hari ini mendapatkan wawasan yang cukup baru dan juga penting ya Pak. Karena dalam diskusi malam ini kita jadi punya perspektif mengenai peran PDAM gitu ya terhadap pembangunan suatu kota dan itu tuh sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat banyak gitu. Dan semoga kita juga selalu terinspirasi untuk terus senang dan mempelajari tentang sejarah gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau beli bukunya, ini bukunya pre-order, jadi boleh langsung menghubungi ke Pak Margan aja. Oh ada yang nanya ya, satu lagi ya boleh. Dari
Mas Ongki nih, satu lagi. Pak, apakah zaman dulu ada kajian seperti AMDAL dalam membangun irigasi atau kotak? Oh iya, Ya, pasti sudah ada. Jadi sama ketika pembangunan air ini, pipa air Hoekdruk Water Leiding Bedrijf ini yang Yogyakarta ini kan dilakukan penelitian dulu. Penelitian dulu oleh ahli pertama, oleh ahli teknis ya, insinyur teknis seperti Insinyur Roberts dari Bogor dan Batavia. Mereka betul-betul membuat kajian, kemudian dipresentasikan di pemerintah dan publik secara transparan gitu ya hasilnya. Kemudian didatangkan juga ahli bakteriologi, Dr. Eiken. Oh ya, Dr. Eiken itu pada saat yang sama juga diminta di Solo juga, Mas Krisnanda. Jadi Dr. Eiken setelah melakukan penelitian di Jogja berangkat ke Boyolali untuk melakukan kualitas air yang sama, mungkin untuk tujuan yang sama, kapan dibuatnya di sana. Kemudian juga didatangkan ahli dari Departemen Kehutanan, karena wilayah Kali Kuning itu berada di antara juga hutan-hutan Kali Kuning, banyak kan pohon-pohon pinus dan cemara. Kemudian juga melakukan di bab 5 itu saya jelaskan antisipasi, karena setelah gempa kemudian ada tanah longsor itu dibuatlah semacam kajian tentang reboisasi, dan reboisasi dilakukan penanaman penghijauan kembali wilayah Kali Kuning gitu. Jadi mereka cukup berhati-hati ya, dan karena mereka tahu risiko dan apa yang bisa diakibatkan oleh pembangunan itu. Jadi mereka AMDAL sudah dilakukan, walaupun waktu itu saya belum melihat ya semacam ordonansi yang mewajibkan bahwa setiap pembangunan fisik itu harus ada AMDAL-nya sebagai sebuah persyaratan untuk dapat diizinkan, gitu, seperti sekarang gitu. Saya belum melihat ordonansinya. Tetapi sejak awal mereka juga sudah menyadari tentang risiko-risiko yang terjadi. Nah, sementara kasus seperti ini menarik karena pengetahuan kita tentang sejarah itu sangat didasarkan pada pengetahuan sekarang. Kalau sekarang gini, dulu gimana ya? Jadi pengetahuan sekarang ini itu bisa menjadi seperti guide ya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kritis tentang masa lalu. AMDAL di zaman dulu bentuknya kayak apa, wujudnya kayak apa. Terus bagaimana itu mengikat dalam sebuah pembangunan fisik dan sebagainya. Jadi kita benar-benar sejarah nanti bisa berkontribusi juga bagi persoalan kekinian. Kenapa? Karena itu bercermin dari persoalan kekinian, kita kok jadi kayak gini, dulu gimana. Jadi aspek diakronis atau analisis diakronis lintas waktu itu akan sangat membantu memahami persoalan-persoalan kekinian, sehingga nanti ke depan tidak terjadi lagi jika ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, seperti di kasus ini, erupsi Merapi itu telah membuat perusahaan ini sangat sadar terhadap penelitian geologi, vulkanologi. Jadi ahli geologi, vulkanologi, kehutanan, air, itu semua bersama-sama pertanian. Bersama-sama dikerahkan oleh perusahaan agar mereka melakukan penelitian dan memberi rekomendasi kepada perusahaan agar dapat mengantisipasi jika terjadi tindakan apa yang paling pas jika terjadi persoalan serupa. Nah, kita harus belajar dari masa lalu aja udah kayak gitu. Nah, sekarang seharusnya setiap kali akan ada pembangunan fisik tertentu yang berakibat besar terhadap penduduk maupun lingkungan, memang seharusnya ada penelitian dulu yang komprehensif. Jadi sejarah bisa berkontribusi di situ. Oke, terima kasih. Dan ada pertanyaan lagi nih dari Mr. Drao nih, dari Pak Indra. Boleh Pak Indra untuk langsung open mic? Oke, selamat malam Mbak Suci, Mbak Margana, Mbak Tiwi, dan teman-teman lainnya. Jadi ini saya merunut kepada
pembangunan PDAM ya yang hari ini merunut kepada perjalanan awal gitu Pak. Jadi tadi dikatakan bahwa tahun 1915-an begitu ide munculnya sumber air untuk perkotaan lalu menjadi suatu pembangunan lah begitu. Yang perusahaannya sendiri memang di bawah sultan lah begitu. Nah, tapi dari ceritanya tadi bahwa peruntukan air itu memang bukan khusus buat masyarakat umum lah, masyarakat rendah, lebih kepada elit-elit politik, elit-elit pemerintahan dan mungkin juga sultan dan para penggedenya lah begitu. Nah, di situ saya malah bertanya gitu kan, pada saat ide dan pembangunannya sultan tersebut malah tidak pro rakyat lah begitu. Lalu setelah berjalannya waktu ada kata-kata tadi air untuk republik lah gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah melihat melihat perbedaan yang begitu nyata dari awal sampai dengan nanti bergabung dengan republik itu, apakah bisa dilihat nggak faktor sejarahnya kakeknya Sultan Hamengkubuwono ke-9 kah atau siapa yang pada saat itu berkuasa gitu Pak Margana. Jadi kita bisa tahu bahwa si raja ini lebih pro kepada Belanda lah begitu ya. Lalu bergesernya waktu ke kanan kepada masa bergabung dengan republik itu malah tidak punya uang tapi malah pro republik dan istilahnya mengalirkan air buat rakyat banyak gitu. Bisa diceritakan tidak itu siapa saja yang raja-raja dari Jogja dari awal sampai dengan pemerintahan yang nanti berdiri republik itu satu. Keduanya adalah bagaimana kondisi dari mata air yang sekarang Pak Margana, melihat situasinya bahwa makin lama memang penduduk makin banyak gitu kan, tapi juga faktor lingkungan yang makin jelek gitu kan. Nah, apakah zaman sekarang masih dipakai nggak itu sumber mata air tersebut? Sampai tahun berapa itu akan bisa terpakai? Sehingga mungkin harus cari alternatif lain, apakah nanti pemurnian air tanah ataukah apa untuk masyarakat Jogja ya begitu. Itu aja yang saya ingin, karena kan ide 1915 sampai dengan hari ini udah 100 tahun. Mungkin saja suatu hari nanti akan berkurang atau bahkan akan jelek atau bahkan akan tertutup tuh si mata airnya. Apakah hari ini apa yang terjadi dengan mata air tersebut? Apakah masih jalan atau mungkin menjadi alternatif lain? Gitu aja Pak Margana. Terima kasih banyak. Baik Pak Mas Indra ya ini Kang. Gini, jadi ide pertama ketika ingin dibuat perlunya air bersih itu 1913 itu berarti masih pada masa HB7. Tapi sampai tahun 1915 itu baru ada gerakan-gerakan untuk melakukan tindakan nyata. Dan 1916 itu Insinyur Roberts mulai melakukan penelitian. Nah, itu masih pada akhir-akhir pemerintahan HB7. Ya, karena HB7 itu memerintah sampai tahun 21. Nah, tapi pelaksanaannya baru terjadi pada masa HB8. Jadi bisa diwujudkan selesai tahun 20 sudah dimulai ya akhir pemerintahan HB7, tapi betul-betul selesai dilaksanakan itu tahun 2025 itu masa HB ke-8. Nah, masalahnya gini, uang yang dipakai untuk membiayai itu hampir 3.000 gulden itu uang yang hutang, yaitu 2.000 hutang dari bank perkreditan Belanda, yang 800 gulden itu uang dari pinjaman dari pemerintah kolonial Belanda. Artinya apa? Sultan harus mengembalikan, gitu kan? Pemerintah Selbestur atau pemerintah kesultanan harus mengembalikan uang pinjaman itu. Oleh karena itu, ketika ketika air sudah siap dialirkan ke penduduk, ya harus dijadikan sebagai sebuah perusahaan. Mereka yang memerlukan air harus membayar agar uangnya itu bisa dipakai untuk membayar hutang itu.
Nah, diharapkan setelah hutang terlunasi, mereka bisa mulai membuat semacam memiliki keuntungan atau benefit, karena perusahaan harus diatur secara profesional agar mendatangkan keuntungan memang. Gitu. Nah, keuntungan nanti bisa dipakai untuk mengembangkan usaha, membeli kembali, meluaskan jangkauan pelayanannya dari yang semula hanya wilayah tertentu bisa diluaskan untuk membeli pipa-pipa yang dialirkan ke penduduk dan sebagainya. Jadi memang waktu itu yang sadar akan pentingnya air bersih itu orang masyarakat Eropa umumnya dan perusahaan atau instansi, sehingga mereka yang mampu membayar dari pelangganan air itu. Sementara penduduk setempat ya masih merasa cukup menggunakan air sumur seperti itu. Dan mereka mungkin tidak mampu untuk bisa membayar seperti yang dilakukan. Ini bukan berarti soal pro rakyat atau tidak pro rakyat, tapi lebih karena modal awal untuk membangun ini memang dari hutang. Jadi itu yang terjadi. Kemudian memang pada masa revolusi, namanya juga lagi masa revolusi, Indonesia baru berdiri, baru 2,5 bulan berdiri, ibu kota harus dipindahkan. Sementara pemerintahan belum stabil. Pemerintah belum bisa memungut pajak secara rutin, penghasilan kas negara belum ada secara rutin, seperti itu. Nah, sehingga ya kita tahu di buku sejarah kita sudah banyak membaca bagaimana peran HB9, Sultan HB9, ketika harus memenuhi kebutuhan Yogyakarta sebagai ibu kota itu, menyediakan instansi, lembaga-lembaga yang dipakai untuk menjalankan pemerintahan, rumah dinas para pejabat, keluarga pejabat, dan sebagainya. Itu semua, termasuk perusahaan air minum milik kesultanan ini juga harus melayani kepentingan-kepentingan itu secara cuma-cuma ya, yang mampu bayar dibayar, yang enggak bisa ditagih-tagih karena memang mereka belum mampu bayar dan dalam keadaan darurat seperti itu. Jadi masalahnya lebih karena kondisi pada awal berdirinya itu memang modal yang diperlukan memang dari hutangnya yang harus dibayar seperti itu. Ada pertanyaan yang belum saya terjawab, apa yang kedua tadi ya? Mengenai kondisi hari ini, Pak Margana. Oh iya ya, kondisi hari ini. Sumber- Sampai sekarang PDAM Yogyakarta, Perumda namanya sekarang Perumda PDAM Yogyakarta itu masih menggunakan umbul yang sama, sumber air yang sama, umbul lanang, umbul wadon itu sampai sekarang masih. Dan masih masih dirawat sampai sekarang, baik dirawat secara profesional maupun tradisional ya. Profesional ya selalu dicek secara fisik kualitas air, dan memang kondisinya mengalami deteriorasi ya, karena memang kondisi wilayahnya kan labil oleh kondisi geologis yang terus berubah ya, erupsi, gempa, banjir dan sebagainya, sehingga sulit untuk bisa mendapatkan keadaan yang stabil. Seringkali baru saja selesai diperbaiki, dibersihkan dan sebagainya, diteliti, itu ada bencana. Tapi sampai sekarang andalannya masih dari sana. Sumber air utama PDAM untuk melayani wilayah-wilayah Jogja, sebagian Jogja ini masih menggunakan sumber yang sama sampai sekarang. Ya. Oke, terima kasih Pak Margana dan semoga itu menjawab ya Pak Indra ya. Ada lagi teman-teman yang barangkali mau bertanya atau memberikan tanggapan, boleh silakan ditulis di kolom chat ya, atau langsung aja raise hand, barangkali boleh. Saya kasih waktu 1 menit ya, yang mau bertanya boleh silakan. Oke Pak Margana, ini penyusunan bukunya ini berapa lama nih Pak? Kalau risetnya kan sudah sejak tahun lalu sebetulnya, Ya. pada saat Air Minum untuk Republik bekerja sama dengan Mas
Iqbal Aji Daryono itu, saya sudah mengumpulkan banyak sumber, tapi karena waktu itu hanya diberi waktu yang sangat singkat, sehingga tidak mungkin menulis satu buku yang komprehensif waktu itu. Sehingga benar kemudian ternyata setelah ditulis pertama itu kok dirasakan perlu untuk menulis lebih luas lagi gitu. Sehingga pada tahun ini, awal tahun ini, kami diminta untuk menuliskan. Sehingga ya kita sudah investasi sebagian riset sudah dilakukan di tahun pertama, tahun sebelumnya, dan tahun ini kita lebih banyak ya masih riset juga di Jakarta, tapi paling hanya menambahi yang kurang-kurang, sehingga total penulisannya itu sebetulnya dari bulan Februari sampai dari bulan Januari sampai bulan Mei, 5 bulan. 5 bulan. Wow, Ya. luar biasa. Dan barangkali pengumpulan arsip-arsipnya juga ini ya Pak, cukup mendetail ya. Lumayan lah, lumayan. Saya sudah menyisir berita-berita koran yang ada yang mengabarkan atau memberitakan tentang tentang masalah-masalah air di Yogyakarta itu dari awal abad 20. Saya menyusurinya dari tahun 1900 sampai tahun 60-an untuk koran dan majalah ya. Nah, sementara untuk arsip saya lebih banyak ke arsip kolonial dan juga arsip-arsipnya PDAM sendiri. Jadi PDAM itu bagi mereka yang ingin melakukan penelitian, terutama ingin menulis sejarah teknis dan air, PDAM itu punya koleksi arsip yang sangat banyak dan baik berupa foto-foto maupun berupa gambar-gambar teknis bangunan-bangunan air dan air bersih, sumur, ledeng, reservoir, dan semuanya itu ada di sana, termasuk spesifikasinya. Sementara untuk beberapa foto itu dokumentasi foto sudah diakuisisi oleh arsip kota. Jadi kalian juga bisa menemukan sumber-sumber arsip tentang pengairan atau foto-foto tentang perusahaan PDAM itu di Arsip Kota Yogyakarta, kantor Dinas Arsip Kota Yogyakarta. Itu sudah di beberapa album sudah dipindah ke sana, diakuisisi. Wow, menarik sekali karena memang arsip-arsip mengenai sejarah lingkungan itu tuh harus menjadi recall kesadaran kita juga ya Pak. Harus banyak menjadi topik yang diteliti dan didiskusikan secara terus-menerus gitu. Ya, sekarang di saat ini ketika global warming, kemudian isu-isu lingkungan kembali penting dan sudah menjadi kesadaran dari orang-orang berusaha, orang-orang misalnya orang mau membuat fashion saja sudah ada sustainable fashion gitu ya. Kita harus membuat bahan-bahan baju ini yang nanti bisa diolah kembali, di recycle gitu, bisa menjadi ini tidak membahayakan lingkungan gitu. Karena di seluruh dunia itu limbah kain itu setiap menitnya itu ada sekian juta limbah kain. Itu luar biasa. Jadi harus ada kesadaran. Kalian sendiri kalau memilih bahan baju, kalau mau ikut berpihak pada lingkungan, harus memilih bahan-bahan baku yang sustainable, yang fashion yang sustainable, yang bahannya tidak merusak lingkungan. Kalau udah nggak dipakai, dibuang itu nggak akan merusak lingkungan seperti itu. Kemudian juga makanan, bungkus-bungkus, makanan dan sebagainya semua harus bisa di-recycle. Termasuk kita apa sajalah kita harus memiliki kesadaran lingkungan itu. Karena sekarang ini kondisi lingkungan sudah sangat buruk sekali. Nah, di masa lalu bagaimana proses terjadinya kerusakan lingkungan secara diakronis ya, dari waktu ke waktu itu bisa diteliti dari perspektif sejarah, termasuk upaya-upaya apa saja yang pernah dilakukan oleh manusia, penduduk, pemerintah, lembaga, komunitas untuk bisa memperbaiki lingkungan dari waktu ke waktu. Itu bisa jadi pelajaran penting di dalam belajar tentang
Kalau anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang tidak sadar lingkungan itu kan katrok ya itu. Menurut saya itu Iya, jadul gitu. Itu muda yang iya, iya. menurut saya tidak up to date gitu, orang-orang yang tidak mengenal. Jadi artinya tren itu juga harus mengarah kepada tren tentang kesadaran lingkungan. Itu menjadi bagian dari tren, tidak hanya tren-tren yang bersifat hura-hura atau yang lain. Tapi ini Oke. penting, lingkungan ini mengarah ke semua subjek dan objek yang sehari-hari kita temui, baik di jalan, di rumah, ini itu penting. Dan itu bahan-bahan riset mengenai itu di sejarah terutama itu sangat melimpah, tergantung bagaimana kita menarik persoalan itu menjadi cerita yang menarik. Kalau sejarah kan di situ, kemampuan kita untuk melihat sesuatu yang sepertinya biasa atau tidak bisa menarik, asal kita bisa mengaitkan dengan kepentingan manusia atau dengan kebutuhan manusia, perilaku manusia, dan juga kebutuhan sehari-hari. Jadi ini tema yang perlu ditulis, diperhatikan dan perspektif sejarah sangat membantu memahami persoalan lingkungan di Indonesia. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Margana atas pandangannya, perspektifnya, sekaligus pemikirannya di diskusi malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi. Seru sekali diskusi kita malam hari ini. Dan jangan lupa juga ya teman-teman untuk follow Instagramnya Temu Sejarah, karena memang setiap minggu, 1 kali dalam seminggu itu kita akan selalu mendiskusikan buku-buku sejarah gitu ya. Kita belajar untuk senang dan terus mempelajari dan menghargai sejarah gitu kan. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf sekali atas kesalahan dan juga ketidaktepatan selama berjalannya acara ini. Terima kasih untuk diskusinya, menarik sekali. Lingkungan fisik ini memang sangat-sangat penting untuk menjadi kesadaran bagi kita semua. Dan semoga diskusinya tidak hanya berhenti sampai di sini ya teman-teman. Saya Suci Atmarani sebagai moderator kembali mengembalikan forum ini kepada Teh Tiwi sebagai penyelenggara.